Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Setelah Tuhan Yesus bangkit, para murid mulai kembali kepada pekerjaan mereka, yaitu nelayan. Diceritakan bahwa mereka ke Danau Tiberias lalu menjala di sana. Dan pada saat itu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ia bertanya, "Apakah kalian mempunyai ikan?" Lalu mereka menjawab, "Tidak ada." Lalu Yesus menyuruh mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu,
maka kamu akan memperoleh. Dan pada saat mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu mereka, jala mereka menangkap banyak ikan. Dan inilah tanda bagi mereka bahwa Yesus selalu menyertai hidup mereka, walaupun Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam hidup kita, Tuhan selalu menyertai kita dengan tanda-tanda. Ketika Anda sembuh dari sakit, ini tandanya bahwa Tuhan menyembuhkanmu. Ketika engkau dan saya memperoleh rezeki dari usaha-usaha kita, ini tandanya Tuhan menyertai kita, sehingga pekerjaan kita mendatangkan rezeki. Jangan kita berpikir bahwa itu usaha pribadi kita. Kalau kita berpikir demikian, maka kita tidak melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Atau bila kita merasa damai, ini tandanya Tuhan selalu menyertai kita. Inilah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa walaupun Tuhan telah bangkit, Ia selalu menyertai kita di dalam karya-karya kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berjuang untuk melihat tanda-tanda Allah di dalam kehidupan kita setiap hari, supaya kita sadar bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam karya-karya kita. Dengan demikian, kita tidak akan ragu, kita tidak akan takut menjalani hidup ini, karena Allah selalu menyertai kita. Dia akan memberi yang terbaik bagi kita, seperti yang Ia lakukan kepada para muridnya. Ketika Ia melihat bahwa mereka tidak mempunyai lauk pauk, pada saat mereka mencari ikan itu, Ia meminta mereka untuk menjala di sebelah kanan perahu mereka, dan hasilnya sangat memuaskan. Tuhan juga akan menyertai kita, sehingga kita akan memperoleh rezeki-rezeki dari Tuhan. Yang penting kita mengikuti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Semoga demikian. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.